Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama Pak Ustadz Menem Ali seperti biasa ya akan membawakan kajian yang berkenaan dengan kristologi, yang mana pada malam hari ini Pak Ali akan membawakan sebuah topik yaitu Ka'bah dan Selat Obor di peta Claudius Ptolemy. Nah, siapa lagi tuh ya Claudius Ptolemy? Minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang Teluk Obor ini menurut catatan Diodorus ya. Pak Ali sudah membeberkan catatannya dan istilah-istilah kota-kotanya gitu ya. Yang kemarin kita sudah lihat di dalam paparan Pak Ali. Nah, pada malam hari ini Pak Ali akan membawakan sebuah paparan juga yang berdasarkan seorang tokoh purba ya kalau boleh dibilang ya, karena ini nggak jauh-jauh dari abad 1 Masehi. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingin mengundang para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya maupun membantu perjuangan dakwah kami, silakan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atauhid Jakarta. Bukti transfer silakan dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa panjang lebar saya akan segera menampilkan Pak Ustadz Menem Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disehat-sehatkan. Karena Harus aktivitas terlalu padat saya. Sangat padat. Baru pulang dari Jogja untuk acara International Journal. Waduh, kalah kayaknya artis Pak ya. Kalah padat sama Pak Ali ya. Tanggal 11 besok tanggal 11 besok Oktober saya ke Jogja lagi, ke UIN Yogyakarta, Sunan Kalijaga. Wah, Masya Allah, semoga lancar Pak. Nah, ya kondisinya masih begini. Banyak minum vitamin Pak. Iya. Ya. Emang ini bandel. Kata dokter saya memang batuk sekarang ini bandel, lain dengan tahun-tahun sebelumnya. Oh, ini berarti batuk milenial gitu Pak maksudnya? Oh iya, ada dokter pribadi yang sudah saya ya memantau. Ya. Saya juga sedang safar nih Pak. Saya sekarang sedang berada di kota Semarang ya Pak ya. Saya baru saja sampai tadi setengah jam yang lalu, langsung mandi, langsung sholat, langsung buka laptop, langsung siap-siap dengan Pak Ali ya. Mudah-mudahan hari ini capek kita ya? semua Enggak Pak, alhamdulillah Pak. Tadi cukup istirahat Pak tadi Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menyimak paparan dari Pak Ustadz Menem Ali dengan baik ya. Baik Pak Ali, pada malam hari ini kan Pak Ali memberikan saya topik Ka'bah dan Teluk Obor nih Pak. Teluk Obor yang sudah minggu kemarin kita bahas ya Pak ya. Hari kemarin Minggu ya Pak ya, Ahad ya. Nah, ini masih ada hubungannya lagi nih Pak ya, tapi dari catatan masih Claudius Ptolemy ya Pak ya. Iya, kita fokus ke Claudius Ptolemeus, seorang sejarawan Yunani abad ke-1 atau abad ke-2, karena beliau lahir tahun 100 Masehi, wafat tahun 170 Masehi. Artinya Islam waktu itu belum ada di zaman tersebut. Ya. Itu nanti kita akan coba cermati. Ya, ini berarti termasuk tokoh purba gitu Pak ya istilahnya Pak ya? Ya, tokoh kuno, tokoh purba, tokoh klasik yang bisa dikatakan bagaimana kita menghubungkan historisitas Islam itu dengan dokumen-dokumen di luar Islam. Nah, itu kita punya pekerjaan berat dan memang harus membaca dengan hati bukan dengan emosi. Apalagi kalau itu dalam konteks kajian historis. Saya kira ini penting dipelajari oleh semua orang. Silakan bisa dimulai Pak, PPT yang sudah saya share. Ya, baik. Ditunggu ya Pak ya, sebentar Pak. Ini ya Pak ya, mulai dari sini ya Pak ya? Iya.
Oke, baik. Betul, Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sangat setia untuk mengikuti kajian setiap hari Kamis. Pada pekan ini, saya bersama Pak Dondi untuk melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu. Kalau pada pekan yang lalu kita konsentrasi pada pembacaan teks yang termaktub dalam tulisan Diodorus. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membaca dokumen lain yang masih ada satu kaitan dengan tema besar, yakni mengenai Ka'bah yang ditandai teluk obur. Apakah ini bisa nanti dapat kita validasi berdasarkan dokumen peta yang dibuat oleh Ptolemeus atau nama lengkapnya Claudius Ptolemeus yang lahir tahun 100 Masehi dan wafat tahun 170 Masehi. Artinya jauh sebelum Islam diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dokumen ini, kawasan tersebut sudah dibicarakan oleh para ahli sebelumnya. Baik, silakan slide berikutnya Pak Dondi. Nah, untuk mengingat kembali dokumen yang pernah kita bahas pada pekan yang lalu, supaya tidak terjadi missing link, maka perlu ini saya coba untuk mengingatkan ulang bahwa ada satu teluk yang memang itu tertulis dalam dokumen purba. Jadi istilah teluk terdokumentasi dalam dokumen purba. Dan itu ditulis oleh Diodorus of Sicily. Dan tepatnya pada buku ketiga, dan kita bisa baca itu pada baris yang kedua. Saya ringkas saja, kalau itu diterjemahkan dalam bahasa kita, yakni bahasa Indonesia, informasinya sangat begitu lengkap sebenarnya, narasi yang disampaikan. Beliau berkata, kaum yang tinggal di kawasan sekitar teluk dikenal sebagai suku Bani Zomenes. Mereka mencari makan dengan cara berburu hewan darat dan memakan dagingnya. Dan sebuah bait suci telah didirikan di sana, sangat dikuduskan dan sangat dihormati oleh semua orang Arab. Dalam teks dalam teks Yunani di situ dikatakan Panton Arabon Peritoteron. Sangat dikuduskan dan sangat dihormati oleh semua orang Arab. Itu terjemahannya. Ini merupakan kata kunci. Kalau kita membaca dokumen seperti ini, bila disebutkan sangat dihormati oleh semua orang Arab, berarti yang menghormati itu bukan sebagian, tapi keseluruhan. Dan itu menunjukkan ada semacam penanda bahwa kawasan tersebut bukan kawasan yang hampa penghuni. Jadi bukan berarti tidak dihuni kawasan itu, tapi merupakan kawasan yang dihuni, bahkan menjadi sentral pertemuan dari suku-suku bangsa di kawasan luas yang disebut Arabia Peninsula. Kalau Arabia Peninsula, kita berarti harus memahami itu keseluruhan wilayah Arab sudah mengenal lokasi itu. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini ada satu dokumen lagi, yakni dokumen yang ditulis oleh Agatharchides. Agatharchides ini tokoh sejarawan Yunani yang lebih senior dibanding tokoh sejarawan yang bernama Diodorus, yang kemarin sudah kita bahas. Apa yang ditulis oleh Agatharchides?
dalam buku yang diedit oleh Stanley M. Burstein, dan ini saya kira buku wajib di antara para ahli untuk menjelaskan Arabia kuno kepada masyarakat akademik. Bagaimana Agatharchides menjadi tokoh kunci dalam menjelaskan penanda mengenai teluk yang dimaksud pada kawasan Bani Zomenes, kawasan yang dihuni oleh suku yang disebut Bani Zomenes. Nah, Agatharchides dari Knebus itu menyebutkan memang nama suku tersebut dengan ejaan yang agak berbeda sedikit. Jadi variannya tidak begitu drastis perbedaannya ya. Jadi kalau disebut Bani Zomenes ataupun Batmi Zomenes, kemarin sudah saya jelaskan, itu hanya merujuk pada komunitas laki atau komunitas perempuan, tapi suku bangsanya sama. Diwakili dengan istilah Batmi dan Bani. Kalau Bani itu berarti laki-laki, sedangkan Batmi itu bahasa Arabnya sama dengan binti, artinya untuk komunitas perempuan. Yang tentu saja ini berkaitan dengan penjabaran deskripsi dari Diodorus yang kemarin juga saya sebutkan, yakni suku bangsa yang disebut Bani Zomenes tadi. Dan itu kita bisa lihat dalam pernyataan Agatharchides, ya. Nah, beliau menarasikan kawasan di Hijaz itu apa yang bisa dijadikan acuan. Kalau di situ kita lihat, ya, beliau mengatakan selanjutnya setelah bagian pantai ini, dia menyebutkan demikian ya, kata-kata yang beliau sampaikan kepada kita, kepada pembaca, disebutkan selanjutnya setelah bagian pantai ini ada teluk yang memanjang ke pedalaman kawasan sejauh tidak kurang dari 500 stad. 500 stad. Mereka yang mendiami wilayah di pedalaman kawasan teluk itu disebut Batmi Zomenes, dan mereka pemburu hewan darat. Nah, penjelasan dari Agatharchides kalau kita bandingkan dengan penjelasan Diodorus, itu ada kemiripan, ada kesejajaran informasi globalnya, yakni ada satu komunitas yang disapa dengan sebutan kaum Bani Zomenes atau Batmi Zomenes, dan mereka itu memiliki mata pencaharian sebagai pemburu hewan darat di sana. Ya, pemburu hewan darat. Tetapi yang lebih rinci disampaikan oleh Diodorus. Nah, dan yang keduanya ini, yakni Agatharchides dan Diodorus, juga menyebutkan kata kunci yang sama, yakni kata kunci teluk. Jadi dia sebutkan kata teluk. Kalau bahasa Yunaninya disebut kalpo. Ya, nanti saya akan jelaskan. Oke, next, Mbak Nundi. Nah, pada slide ini kita akan coba memperdalam. Karena seorang sejarawan itu, dia hidup sesuai dengan konteks zamannya. Dan dia menggunakan bahasa sesuai dengan konteks zamannya. Meskipun tentu saja itu ada sesuatu yang bisa menghubungkan di antara para sejarawan dalam mendeskripsikan sesuatu, terutama dalam konteks community dan juga berkaitan dengan konteks apa yang disebut sebagai komunikasinya, seperti apa di antara masyarakat zaman itu. Yang penting di sini pada slide ini, deskripsi umum tentang gaya hidup kaum Bani Zomenes itu sangat begitu detail sebenarnya, ya.
Karena dikatakan di kawasan yang sangat luas tersebut ada kesejajaran penjelasan tentang gaya hidup tadi di antara dua ahli, baik Agartasides maupun Diodorus. Namun di sini yang penting adalah kata-kata yang saya beri warna kuning. Ada istilah teluk, ada istilah bait suci, ada istilah semua orang Arab. Jadi 3 kata kunci ini harus menjadi perhatian kita semua tatkala membaca tulisan dari Agatharsides maupun tulisan Diodorus. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara, ada 3 kata kunci, yakni kata teluk, bait suci, tempat ibadah yang disucikan, dan semua orang Arab. Semua orang Arab ini menarik, karena beliau tidak mengatakan sebagian orang Arab, tapi mengatakan semua. Berarti ini ada satu kawasan yang memang sangat dikenal, sangat dihormati, bukan hanya dikenal, sangat dihormati. Bukan sekedar tempat biasa, tapi tempat yang sangat disakralkan oleh semua orang Arab. Oke, next. Nah, kita akan coba cermati kata kunci yang tadi saya terjemahkan dengan istilah semua orang Arab. Ternyata dalam tulisan itu yang bahasa Yunani tertulis istilah temomenon upopanton Arabon peritoteron. Nah ini saya kira semua para netizen, para pembelajar pada malam hari ini harus mencermati panton Arabon peritoteron. Ini menunjukkan betapa besar perhatian semua orang Arab dalam memuliakan lokasi itu. Jadi lokasi itu bukan sekedar lokasi atau sekedar kawasan yang menunjukkan identitas geografis, tetapi membuktikan kawasan itu menjadi perhatian semua bangsa Arab. Saya ulangi lagi, menjadi perhatian semua bangsa Arab, bukan sebagian orang Arab. Dan lokasi ini sangat dikuduskan dan menjadi tempat sakral. Kemudian kalau kita baca lebih rinci lagi, kita akan mendapatkan satu kesimpulan sederhana bahwa kawasan yang didiami oleh komunitas itu bukan sekedar komunitas biasa, tapi juga mengisyaratkan mengenai komunitas keagamaan dari berbagai etnik Arab di seluruh kawasan Arabia. Dan lokasi itu menjadi lokasi pertemuan. Jadi bukan sekedar lokasi dari komunitas tertentu, tetapi menjadi lokasi pertemuan antar suku-suku bangsa yang diam di kawasan Arabia. Dan ini telah didokumentasikan oleh sejarawan dari tradisi Romawi, tradisi Yunani. Ini menarik saudara-saudara, karena kalau seandainya ini merupakan dokumen yang ditulis oleh orang Arab sendiri, mungkin bisa dikatakan ini hanya merupakan informasi sepihak. Tetapi justru sebaliknya, deskripsi mengenai lokasi keagamaan, dan di situ ada bait suci yang disakralkan oleh semua bangsa Arab, ternyata telah dipotret, dideskripsikan oleh sejarawan besar pada masa abad sebelum pra-Masehi maupun pada masa era awal Masehi. Dan itu kita bisa baca dari tulisan Agatharsides maupun Diodorus itu. Dan nanti akan dikuatkan oleh Claudius Ptolemy. Dan saya kira ini menjadi perhatian kita semua bahwa tempat ini pertemuan antar bangsa.
antar suku bangsa yang tinggal di kawasan luas yang disebut Arabia Peninsula itu. Saya kira ini menjadi poin penting bagi saudara-saudara, bahwa apakah ini memang sangat dikenal dalam tradisi Yunani? Jawabannya tentu saja sangat dikenal, karena sejarawan Romawi itu mewakili sudut pandang sebagai seorang akademisi, bukan sekedar sudut pandang seorang awam, tapi sudut pandang akademisi. Kalau seorang akademisi saja sudah mendokumentasikan itu, berarti logikanya orang-orang awam juga sangat mengenalnya. Tidak mungkin tidak mengenalnya. Nah, itulah sebabnya kita bisa meneruskan pembacaan ini lebih intensif lagi pada dokumen-dokumen purba ini. Oke, next selanjutnya, Pak Dondi. Kita sekarang pada slide ini mencoba untuk menghadirkan beberapa pertanyaan kritis. Siapapun kita, apapun latar edukasi kita, apapun latar agama kita, senyampang kita membaca dokumen yang sama, pasti kita ada semacam dialog dengan teks itu. Dan seyogyanya itu akan muncul beberapa pertanyaan kritis. Nah, pertanyaan kritis yang pertama. Ini pertanyaan yang tentu saja dipikirkan oleh kita yang sangat begitu akrab dengan kajian-kajian literatur. Ya. Pertama, apakah bait suci yang didokumentasikan dalam tulisan Diodorus itu memang merujuk pada lokasi geografis yang dekat dengan kawasan Teluk Aqaba di wilayah Israel, atau justru mengacu pada teluk yang berada di kawasan Hijaz yang kemarin kita bahas dengan istilah Teluk Obur. Dan itu kawasannya memang berbeda jauh, sangat jauh. Kalau Teluk Aqaba itu di wilayah bagian utara dekat dengan kawasan Sinai. Sementara kalau Teluk Obur itu berada di kawasan yang dekat dengan provinsi Jeddah. Jadi masuk dalam administrasi pemerintahan di Jeddah, ya. Pemerintahan di Jeddah. Nah, tentu saja itu daerah yang disebut sebagai wilayah Hijaz. Nah, ini penting, pertanyaan kritis ini penting karena ini tidak mungkin kedua-duanya diterima. Kita menerimanya itu sebagai Teluk Aqaba sekaligus menerimanya sebagai Teluk Obur. Saya kira tidak mungkin. Pasti salah satunya yang paling benar. Ya, ini pertanyaan kritis yang pertama. Kedua, kata kunci yang dipakai oleh kedua sejarawan itu dalam menggambarkan identitas lokasi geografis yang berkaitan dengan pantai dan itu hubungannya dengan teluk, istilah teluk yang dipakai adalah istilah kolpon. Ya, perhatikan itu kata kunci kolpon. Saya berikan tulisan Yunaninya, kolpon, sekaligus bentuk tulisan Latinnya. Saya latinkan supaya para pemirsa yang awam dengan tulisan Yunani bisa mengikuti. Ada istilah kolpon, oke? Itu arti harfiahnya adalah teluk dalam bahasa Yunani. Kalau kita rujuk kamus Yunani, ternyata kata kolpon itu diambil dari kata kolpo. Ya. Jadi kalau kata kolpon, kalau kita lihat kamus bahasa Yunani, itu dari kata kolpo. Ternyata, saudara-saudara, kalau kita belajar linguistik atau filologi, ini sangat membantu kita dalam mencermati istilah. Ternyata istilah kolpo itu sejajar dengan bahasa Spanyol istilah golfo. Golfo. Ya. Nah, kata golfo dalam bahasa Spanyol itu sejajar dengan bahasa Inggris istilah kata golf. Ya. Golf. Jadi, kita dari sini akan bisa mencermati bahwa kajian bahasa itu sangat membantu kita
untuk mengidentifikasi kawasan yang sedang dibicarakan oleh sejarawan Yunani era purba ini. Sekali lagi, kata kunci yang beliau pakai kata kolpon, dan kata kolpon diambil dari kata kolpo, dan kata kolpo bahasa Yunani sejajar dengan bahasa Spanyol, yakni golfo. Nah, kata golfo sejajar dengan bahasa Inggris golf. Dan saya kira kita pasti paham apa makna golf. Dan kita tahu kata golf itu adalah bermakna teluk. Dan kita lihat ya, perubahan konsonan dari huruf K menjadi huruf G. Ini kalau dari sisi kajian ilmu fonetis, ilmu linguistik, huruf K dan G itu sama-sama huruf faringal. Huruf faringal itu huruf yang ada di sini, di tenggorokan. Jadi antara huruf K, G itu hurufnya di sini, di kerongkongan. Itulah sebabnya diistilahkan dengan istilah faringal. Ya. Artikulasi bunyi faringal. Sedangkan kalau itu berkaitan dengan huruf T dan D misalnya, itu kategorinya disebut sebagai huruf dental. Ini kalau kita mengkaji linguistik ya. Makanya linguistik, filologi itu penting. Kalau filologi itu linguistik historis yang melintas batas bahasa era kekinian dan kekunoan. Itu dihubungkan. Nah, tentu saja ini bukan perkara sederhana, bukan perkara yang mudah. Kembali pada pertanyaan kritis yang kedua tadi. Ternyata kata kolpo atau golfo dan golf itu arti harfiahnya memang teluk. Oke? Nah, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan kritis yang ketiga. Ptolemeus dalam buku yang terkenal, yakni Geografi atau Geografia dalam bahasa Latin, beliau juga menyebut salah satu kata kunci, satu kawasan, ya, namanya disebut Kopar Ficus, yang arti literalnya, arti harfiahnya disebut pelabuhan Kopar. Jadi beliau menggunakan kata kunci Kopar Ficus. Arti harfiahnya pelabuhan Kopar. Nah, pelabuhan Kopar itu letaknya ya dalam buku Geografia tulisan dari Ptolemeus itu lokasinya atau letaknya di selatan dari Coboea Portus. Coboea Portus. Dan dalam versi bahasa Latin, Coboea Portus juga disebutkan Ioba Portus. Jadi Coboea Portus pada versi yang lain, seperti yang pernah dibahas oleh De Moris. De Moris juga seorang orientalis mengakui juga bahwa ejaan Ioba Portus maupun Coboea Portus sebenarnya mengacu pada satu kawasan yang sama, dan itu terletak di dekat arah barat laut dari Latripa. Jadi ini penting. Ini juga kata kunci yang jangan sampai terlepas dari pembacaan kita. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ada Kopar Ficus, tulisan dari Ptolemeus, sementara dari tulisan Pliny tidak menyebutkan kata lokasi lain kecuali menyebutkan kata Coboea Portus yang maksudnya sama dengan Ioba Portus. Nah, mungkin Pak Dondi bisa ini ya, searching file yang warna biru ini. Bisa, Pak? Tadi saya udah coba, Pak.
Sebentar Pak ya. Ini Bapak nggak ada linknya ya Pak ya? Itu linknya, warna biru, coba Maksud saya, di-copy. enggak, maksud saya ada hyperlinknya gitu Pak di sini. Oh, nggak ada. Saya copy ke Google aja Pak ya. Ya, silakan. Nah, saya coba download. Nggak keluar Pak, your file couldn't be accessed Pak. Nggak keluar? Iya, nggak bisa. Oh, Mungkin seharusnya keluar, seharusnya. iya. Saya coba Ya, nanti keluarnya your file couldn't be accessed gitu Pak. Atau mungkin ada mungkin harus ininya, macam security gitu Pak. enggak, sebetulnya bisa diakses. Tadi saya bisa akses tuh. Ini aja, Itu kayaknya di sambil ini Pak, sorry Pak, itu kayaknya di lokal komputer Bapak tuh. Soalnya itu foldernya C Pak, C.2 itu. oh iya mungkin ya. Coba Iya. Pak Dondi bisa, bentar. Klik aja Philology and Grid Philology, Grid Sasdaya. Filologi. Grid Ya. Philology, Sasdaya. 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 Tadi grid atau Greek Pak? Grid. Greek Yunani kan Pak ya? Ya, grid. Besar. Oh, Great. Grid. Great Filologi Sasdaya Pak ya? Sasdayanya Ya. Sasdaya. Ya. Oke. Ini PDF ya Pak ya? Iya. Ketemu? Belum? Ini ada Philology and the Great Islamic Civilization from Ya. Judeo-Arabic to, yang ini betul Ya, Pak ya? coba. Betul, coba. Ya, Bisa saya ditayangkan di coba. sini. Saya download dulu Pak, sebentar Pak. Saya download, saya langsung buka filenya. Saya share dulu ya Pak ya, sebentar Pak. Ya. Yang ini Pak. Belum muncul. Ya. Di Itu Pak ya ini ya. sini. Ya. Oh iya, ada nama tuh Pak, Muhammad Ali tuh Pak. Terus. Yang file bawah. Terus. Halaman berapa kira-kira? Ingat nggak Pak? Ada kata-kata latripa. Coba. Terus. Sebentar. Ini. Terus. Ada kata latripa nanti. Latrivanya tulisannya gimana Pak? Latripa. Latripa. RI. E atau F Pak? THRIPA. Latripa. Oke. Bentar Pak, coba saya cari ya. Setelah ini kalau nggak salah, setelah ini. Nanti ada judul, ada subtitle. Terus. Terus aja. Arabic word. Terus. Some Orientalist. Milita, bukan Pak. Terus. Terus. Nanti ada judul, terus. Ini Latripa. Nah, ini ya. Ini kalau diperhatikan, kita akan menemukan satu benang merah ya. Artinya ini menjadi sebuah perhatian bagi para akademisi ya. Karena kata kunci latripa itu tidak ada perselisihan di antara para akademisi yang tadi sudah saya sebutkan. Itu mengacu pada satu kawasan yang sekarang ini disebut dengan Islam Madinah. Jadi kalau orang itu tidak paham, bagaimana mungkin nama Latripa ada kaitan dengan Madinah? Kan dari sisi kata tidak ada hubungan sama sekali sebenarnya ya. Latripa Ya, trip kali ya Pak ya? Ya, kalau kita tidak menemukan benang merah, kesulitan. Jadi Latripa dengan Madinah itu memang jauh
kesulitan kita menghubungkan. Kecuali ada benang merahnya. Apa itu? Dari kata Yathrib. Nah, dalam bahasa Arabnya menjadi Yathrib, dalam bahasa Latinnya itu menjadi Latripa. Nah, kenapa? Ini menarik yang belum saya jelaskan di jurnal yang pernah dimuat di UGM ini ya. Saya tidak memerinci. Sebetulnya Latripa itu berasal dari bahasa Arab yang mengalami Helenisasi dari kata El Yatrib. El Yatrib karena kemudian mengalami peleburan kata menjadi Latripa. Nah, ini versi Yunani tentu saja. Dan hal seperti ini lumrah saja kalau dalam kajian kebahasaan. Latripa, ya. Jadi sekali lagi istilah Latripa ini sudah bukan asing lagi. Lokasinya ada di kawasan Hijaz, ya, bukan di kawasan lain. Nah, nanti pelabuhan yang dekat dengan kawasan ini pelabuhan apa? Nah, itu yang nanti menjadi kata kunci berikutnya. Oke. Nah, sekarang coba ini bisa ditutup, Pak. Kita lihat dari slide yang sudah saya share tadi. Ya, sebentar, Pak. Ya, kembali ke ini, Pak ya. Nah, jadi kalau nanti kita akan mendapatkan informasi kunci bahwa kawasan Latripa itu sama dengan kawasan Yathrib, dan kawasan Yathrib itu sama dengan Madinah, dan berarti Madinah ada di Hijaz, berarti ini akan menjadi semacam pilar yang tidak bisa digoyah. Pilar mengenai kata kunci Latripa tidak bisa digoyah. Nah, sekarang masalahnya, kawasan apa yang terkait dengan kawasan yang disebut Latripa ini? Apakah betul wilayah yang disebut Cobeya Portus berada pada kawasan ini? Apakah betul Copernicus juga masih terkait dengan kawasan ini? Sekaligus dengan kawasan Hijaz, kawasan Makuraba, sebagaimana yang nanti kita akan coba cermati. Silakan slide berikutnya. Nah, silakan Pak Dondi bisa baca dari buku yang sudah saya share ini. Silakan baca yang sudah saya beri tanda kotak. Ya. Dia menyebutkan kata kunci apa saja di situ. Ya. Medina Talnabi, that is the city of the prophet, a city in Arabia upon the river Lakik ya Pak ya. Lakik atau Lakio tuh Pak? Lakik. Lakik 30 miles from the Red Sea to the L, 200 from Mecca to the north, having a port upon the Red Sea called Fambi ya Pak. Bukan Fambi, itu cara baca tulisan abad 16 dibaca Yambi. Oh, Yambi. Oh, nah, Yambi. Coba sebentar. Kalau Pak Dondi mau membaca huruf S, itu seperti huruf F, Fanta. Ya, itu tulisan begitu era abad 16. Oke, lanjut Pak. Ya. At the mouth of the river. Ini titik koordinat ya Pak ya? Iya. Ya. 70.10 latitude 26.00 according to our left maps. This city was all called Yathrib, ya Pak ya? Yeah. And by Stephanus Yatriva, by Ptolemy Latriva, and at Prevent Medina. Yeah, it is fitted in a plain between Mount Obot to the north. Udah sampai situ Pak? Ya, jadi kesimpulannya sederhana di sini, bahwa nama Latripa ataupun nama Yatripa itu sama dengan Madinah.
Jadi bukan menunjuk pada kawasan yang berbeda, ya. Jadi Latripa meskipun diawali dengan huruf L, itu maksudnya sama dengan Yatrib, sama dengan huruf Y, ya. Ini perubahan-perubahan secara apa ya? Secara linguistik bisa diuji bila kita mencermati dari konteks kebahasaan melintas zaman, ya. Latripa, Yatripa, Yathrib, Madinah itu kawasan yang sama. Dan ini saya kira kalau kita baca buku apapun ya kesimpulannya seperti ini, tidak ada yang lain. Tidak ada satupun seorang akademisi yang mengatakan bahwa istilah Latripa bukan menunjuk pada Madinah. Kalau ada yang berkata begitu, silakan hadirkan data tersebut. Ternyata memang tidak pernah ada. Satu pun tidak ada dokumen, tidak ada akademisi yang menolak bahwa Latripa itu sama dengan Yatripa, sama dengan Yathrib, sama dengan Medina. Sekali lagi ini menjadi pilar yang kuat dalam mendeteksi kawasan lain yang berada di sekitarnya. Oke. Nah, sekarang lanjut Pak Dondi. Nah, sekarang Pak Dondi coba cermati. Ya. Coba cermati di situ ada kan yang warna kuning tertulis apa itu? Unmute Pak. Sorry Pak, yang kuning itu terbaca Latripa. Nah, sekarang Pak Dondi bergeser ke arah barat. Ke arah barat. Berarti, iya. Ya, oke. Di situ ada tulisan Banubari. Ada Banubari Banubari. ada, iya Pak. Nah, di selatannya Banubari ada apa itu? Kata apa itu? Yambia Ficus ya Pak. Nah, Yambia Ficus. ya. Yambia Ficus berarti sama dengan apa? Tadi. Teluk Yambia. Bukan. Ini apa namanya? Pelabuhan Yambia atau Kobia atau Yambia. Kobeya Ficus. Maksudnya sama. Dan ini diceritakan oleh si siapa? Pliny. Kobeya Ficus atau Yambia Ficus atau Kobeya Portus itu sama dengan pelabuhan Yambia. Nah, ternyata kalau kita lihat dengan Latripa, ya, itu kan menunjukkan satu kawasan, ya, artinya berada di sebelah barat dari Latripa. Hanya saja letaknya ini terlalu ke arah utara. Padahal seharusnya itu satu kawasan yang tidak terlalu jauh. Kalau dilihat dari peta ini kan sepertinya nggak terlalu jauh ya, Yambia. Iya. Nah, nanti coba Pak Dondi cermati dengan peta modern. Itu masih muncul kata pelabuhan Yambo, kata Yambo dalam makna wilayah yang disebut kawasan Zambo. Nah, itu pelabuhan Yambia yang dimaksud oleh Claudius Ptolemeus. Nah, yang bagian selatannya, ya, bagian selatannya ada Kopar Ficus, bagian selatannya, betul? Ya, Kopar Ficus Pak. Nah, Kopar Ficus. Apa itu Kopar Ficus? Ini kan menjadi teka-teki. Tapi ini menjadi satu hal yang penting. Ficus itu pelabuhan arti harfiahnya. Dan di sini kemarin kita sudah bahas, kita kemarin kan hanya bahas istilah obur ya Pak. Ya, Teluk Obur ya. Teluk Obur. Ini sebenarnya nama yang tidak jauh beda. Karena Kopar Ficus ya, itu kalau bahasa Arabnya sama dengan abhar. Jadi kopar menjadi abhar, ya. Nah, sementara dalam bahasa modern di Saudi sekarang itu menjadi obur. Tapi kalau diarabkan menjadi abhar, itu maksudnya sama dengan kopar.
Jadi Wah, ini sebetulnya ketemu kan teluknya, Teluk Obur itu ya ini di kawasan yang disebut Koparvikus, bahasa Arabnya Abhar, bahasa yang sekarang yang dominan di internet menyebutnya Obur. Jadi hmm, Obur, Abhar, Kopar. iya, Maksudnya iya, satu kawasan yang sama. Dan di selatannya lagi ada komunitas yang disebut Zabram Regio. Yang kemarin kita hmm, bahas ini suku Zimran. Itu sama dengan suku Bani Zomenes. Nah, ketemu hmm, semua di sini, Pak. Ini di iya, lokasinya antara kawasan Latripa dan kawasan Makuraba. Kawasan sebelah baratnya Latripa, kita menjumpai pelabuhan Yambia atau Yambo sekarang, hmm, dan kita juga menemukan teluk yang disebut Teluk Obur atau Abhar atau Kupar. Di sini maksudnya sama. Jadi ketemu semua Pak datanya. iya, iya. Dan Itu di ini bawahnya juga ada itu Pak ya, Zabram Regia itu juga kemarin. iya, kemarin kita sudah bahas. Dan itu Iya, sebelah baratnya Makuraba kan? iya, Dan Makanan. Itu Makuraba dipahami para ahli sebagai Mekah. Jadi ini ada dua pilar, Pak, dua pilar utama. hmm, Satu, kalau di kawasan timur ya, ada penandanya kota Latripa, ada penandanya kota Makuraba. Latripa itu sama dengan Yatripa, sama dengan Yathrib, sama dengan Madinah. Sedangkan Makuraba sama dengan Makkah-Raba. Artinya Mekah yang agung. Makkah-Raba, Makuraba. Nah, sementara bagian baratnya, tadi bagian timur ya, bagian baratnya ditandai oleh suku Zimran, yakni yang disebut dengan Zabram. Kawasannya hmm, disebut Zabram Regio. hmm. Ditandai juga dengan teluk. Teluknya disebut Teluk Abhar, yang dalam bahasa modern sekarang disebut Obur. Arabnya kalau kita tulis Abhar. Sedangkan nanti kalau kita rujuk pada bahasa Latinnya disebut Kopar. Dan itu letaknya di utara dari komunitas suku Zabram. Ya. Dan itu kalau kita lihat di utaranya lagi ada kawasan yang disebut Yambia, Yambo sekarang. Dan itu ada di Saudi Arabia. Jadi masih kelihatan semua ini, Pak. Hanya saja memang kita harus bisa melacaknya dari bahasa Latin. Kalau kita tidak mengerti bahasa Latin, memang sangat kesulitan itu mengidentifikasi. Dan ini satu kawasan, Pak. Jadi kalau kita lihat deskripsi dari Agatharchides maupun deskripsi dari Diodorus, ketika menyebutkan di situ ada satu teluk dan ada satu komunitas yang disebut sebagai Bani Zumanes, dan Profesor Jan Retso kemarin sudah kita bahas itu Iya, mengacu pada suku Zabram. Kawasannya disebut Zabram Regio, dan itu di sebelah baratnya kota Mekah menurut Keil Endelich. Juga hmm, Gordon Wenham juga membenarkan itu. Jadi kalau kita lihat bulatan warna pink ini semua ya, itu menunjukkan satu kawasan. Dan ini yang disebut kawasan Hijaz. hmm, Berarti tidak ada kaitan sama sekali dengan kawasan di Israel dan tidak ada kaitan dengan kawasan yang disebut Teluk Aqaba. hmm. Jadi teluk di sini sudah kelihatan Teluk Abhar atau Teluk Kopar atau Teluk Obur. Itu maksudnya sama dan sudah divalidasi kemarin. Sudah semakin jelas Pak kan sekarang? Pak Ali pernah dengar nggak Pak? Saya juga pernah nonton sih Pak ya sebuah video yang mengatakan bahwa Mekah yang sekarang itu sebenarnya aslinya bukan di situ gitu tadinya. Awalnya Hmm. itu di daerah Petra Pak, di daerah lebih jauh lebih ke utara gitu. Pernah dengar Pak? Nah, Kak, pernah dengar tuh Dan Gibson.
Dan itu tokoh yang polemikus di kalangan akademisi, nggak diakui karena dia tidak punya background keilmuan di bidang geografi dan tidak punya kualitas di kalangan para orientalis itu sendiri, nggak diperhitungkan dia. Artinya dari sisi akademisi dia ibaratnya orang asing yang mencoba masuk di bidang keilmuan itu, padahal tidak punya kapasitas. Jadi banyak para ahli menolak argumentasi itu. Ibaratnya begini, ada anak SD ya, ibaratnya ada anak SD masuk ke kampus. Kira-kira mahasiswa akan mendengarkan nggak omongan dia dari sisi akademis? Didengerin Pak, dibeliin permen aja Pak. Jadi seperti itu ya. Memang ada upaya ke sana. Dan Gracia Pelo ataupun Jimmy Jeffrey, seingat saya kalau Jimmy Jeffrey pernah berasumsi juga ya mengikuti pendapat dari Dan Brown bahwa itu adalah kawasan yang disebut Petra di wilayah utara. Padahal kalau dicermati oleh para ahli, tidak ada sama sekali para ahli yang mengatakan Makoraba itu adalah Petra. Tidak ada. Dan anehnya, kata Makoraba ini hanya tercantum di sini, Pak. Tidak di tempat lain. Kita tidak menemukan nama ini di kawasan lain. Baik di selatan kawasan Yaman, tidak ada nama ini. Kawasan utara, di wilayah dekat-dekat Israel sana, juga nggak ada. Adanya di sini, dekat kawasan suku Zabram. Dan sekali lagi Pak Dondi, kalau Zabram sama dengan Zimran, Zimran itu anaknya Ketura, berarti anaknya Abraham, berarti anak-anak Abraham juga tinggal di kawasan sini, yakni kawasan Hijaz. Jadi kalau ada orang yang berkata, anak-anaknya Abraham tidak pernah sampai ke kawasan Hijaz, berarti orang tersebut memang miskin literasi. Ya, saya tahu Pak, kenapa orang itu berupaya seoptimal mungkin untuk menghindari kesimpulan bahwa keturunan Abraham sampai ke kawasan Hijaz, karena kalau mereka menerima keturunan Abraham sampai ke kawasan Hijaz, berarti ada peluang bahwa Islam memang benar. Jadi mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari bahwa keturunan Abraham dari Ismail ataupun dari Ketura ataupun dari Hagar tidak ada yang sampai ke kawasan Hijaz. Itu diperjuangkan mati-matian oleh mereka kalangan apologet Kristen. Karena kalau sudah terbukti ada di Hijaz, maka sudah tidak bisa dibendung lagi kebenaran ini. Nah, sekarang siapa yang bisa membendung kebenaran bahwa suku Zabram ternyata ada di kawasan Hijaz? Dan itu adalah Zimran. Dan itu keturunan Abraham. Ada di sini. Di sebelah barat kota Makuraba. Dan Agatarsides menyebutkan Bani Zomenes atau yang disebut suku Zabram ditandai dengan satu teluk. Dan Pliny juga menyebutkan ada kawasan yang disebut Yambia, yang disebut dengan istilah pelabuhan Yambia. Sampai sekarang masih ada pelabuhan ini. Sedangkan nama Latinnya, yakni ada pelabuhan sekaligus di situ sebagai teluk yang kita bicarakan, itu adalah Kopar Vicus. Nah, Kopar ternyata diambil dari bahasa Arab dari kata Abhar. Dan nama itu sampai sekarang masih dipakai, Pak. Nama Abhar itu. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya ya dikenal dengan sebutan obur. Nah, coba Pak Dondi bisa cermati 3 kata itu. Bahasa Inggrisnya menyebut obur, bahasa Arabnya menyebut abhar, bahasa Latinnya menyebut kopar. Bahasa Arabnya menyebut Yathrib, pakai huruf B ya. Sementara dalam bahasa Latin menyebut
Yatripa pakai huruf P. Nah, coba huruf B menjadi huruf P. Ya. Sedangkan Abhar pakai huruf B, Abhar. Bahasa Latinnya Kopar pakai huruf P. Ketemu semua kan datanya? Iya, iya. Oh, itu ya memang kayak semacam perubahan bahasa ya, Pak, ya? Gejala bahasa gitu ya, Pak, ya? Iya, ini gejala bahasa. Makanya kalau kita menghindari kajian bahasa, tidak akan menemukan data itu. Tidak akan. Iya, iya. Wah, Ada pertanyaan, Pak? berarti malam hari ini Pak Ali gamparin kanan kiri dong, Pak, yang Dan Gibson itu, yang minggu kemarin dari Diodorus, minggu ini dari Tolemus. Ya, sebetulnya sih saya tidak ada maksud untuk mau apa katanya Pak Dondi apa tadi istilahnya? Ya istilahnya tampar, Pak. Nah, saya tidak menggunakan istilah itu. Oh Saya iya, hanya mencoba untuk melakukan pembacaan ulang iya. atas kesimpulan yang terlalu dini yang disampaikan oleh Dan Gibson. Para ahli Hmm, sebetulnya sudah memberikan, penjelasan yang utuh 100% bahwa yang namanya Yathrib pakai huruf B ya, ingat, mhm, itu sama dengan Latripa, tidak ada hmm, yang membantah itu. Selisih, ordinatnya itu tidak terlalu banyak, Pak, lokasi yang ditempatkan oleh Ptolemeus. Memang kita tahu ya, eee, apa, peta purba itu kan tidak secanggih zaman kita sekarang, Pak. Kalau iya, kita iya, kan mengukurnya dari satelit, sementara zaman purba itu kan tidak ada satelit. Jadi ya, ada keterbatasan. Kalaupun ada selisih penempatan sedikit yang melenceng, itu bukan berarti salah, masih iya, benar. Apalagi dengan penegasan, lokasi Latripa di utaranya Makuraba. Sedangkan Makuraba letaknya di selatannya Latripa. Itu sudah benar, secara umum sudah benar. Dan suku Zabram atau suku Zimran, keturunan Ibrahim atau Abraham, letaknya di kawasan sebelah baratnya dari Makuraba. Dan di situ ada Teluk. Dan ada satu tempat pelabuhan lagi yang disebut Yambia atau yang disebut dengan istilah Yambo. hmm. Dan anehnya lagi dalam bahasa Latin disebut Koboya. Tapi maksudnya sama, tidak beda. Wah, ini melengkapi yang minggu kemarin ya, Pak, ya. Minggu kemarin kita dapat catatan dari, sejarawan yang hidup di sebelum Masehi, Pak. Ini pas Ya, 1 abad sesudah Masehi baru lahir ya, betul. dan Dan itu nyambung semua, Pak, ya. dan itu kalau kita baca secara kritis, Pak. Kalau dokumen yang kita bahas itu sejak era Pramasehi sampai abad awal Masehi sudah mendokumentasikan mengenai lokasi yang kita bahas tadi, itu berarti lokasi tempat sakral itu memang sudah sangat-sangat dikenal. Mhm, Berarti kalau ada orang yang berkata, kawasan Saudi Arabia itu gersang, kawasan Hijaz itu tidak ada penghuni, masih hutan belantara, gersang. Ini berarti tipe orang yang tidak mau belajar dari dokumen-dokumen ini. Bayangkan dengan argumentasi kalau kambing dibawa ke sana itu mati semua. Yang dia bayangkan itu seakan-akan kalau mati semua kambing, bagaimana mungkin Diodorus menjelaskan pada abad pertama sebelum Masehi di situ ada komunitas. Masa komunitas tidak makan kambing, ya kan? Terus mereka makan apa di sana? ya Dan di elah, situ lokasinya bukan seperti padang pasir yang tanpa ada oase. Ternyata di situ ada teluk dan teluknya iya, disebut Teluk Abhar. Dalam bahasa Latin disebut Kopar. Jelas di situ.
Mhm. Kasihan Pak, berarti Pak, kalau yang cuman bisanya nyinyir-nyinyir aja ya Pak ya? Tapi Ya, mereka nggak tahu ada buku yang Pak Ali pegang itu nggak tahu ya Pak ya? Jadi ya ya, ya mudah-mudahan orang-orang yang mencoba untuk berpikir kritis dan membaca dengan hati, dengan hati itu tidak gampang, Pak. Membaca ya, dengan hati itu kita harus melepaskan ego. Jangan ada semacam verstehen, mhm, pemahaman yang disebut prapaham. Jadi sebelum sebelum membaca sudah ada apa namanya, kesimpulan dulu hmm, untuk melawan dokumen. Padahal nggak boleh begitu. Kalau iya, bahasa teologis itu apa? Membaca teks itu jangan eisegese, ya kan? oh, Tapi iya, harus exegese. oke sih, Membaca dokumen juga sama. Kita harus ada apa ya? Ada jarak dengan dokumen. Dipelajari detail, kemudian dikaji dari sudut pandang analisa apa? Dengan sudut pandang ilmu linguistik atau sudut pandang ilmu geografi atau sudut pandang ilmu historis kritis itu ketemu semua, Pak. Akan ketemu hmm, semua. Tidak ada kesimpulan yang berbeda di situ. Ada konsistensi. Konsistensi dari linguistik kelihatan. Latripa pakai huruf P. Ternyata iya, bahasa Arabnya jadi huruf B. Ya trip. Ya kan? iya, P dan B itu huruf bibir, Pak. Huruf hmm, bibir. Nah, kalau iya, bahasa bahasa apa namanya? eh, apa linguistiknya ya itu ya disebut huruf bibir itu ketemu semua. hmm. Wah, luar biasa nih Pak Ali hari ini, malam ini ya. Kemarin aja udah tebel banget gitu istilahnya kalau daging gitu Pak. Ini hari ini tambahin lagi Pak. Makanya Pak, kalau kalau kita mencoba untuk memberikan pemahaman kepada para pemirsa dengan melalui dokumen itu saya kira semua pasti akan berpikir ulang. Kan Hmm, dokumen itu tidak bisa sesuai dengan kemauan kita. Dokumen itu akan bicara sendiri. iya, Dokumen itu tidak akan memanipulasi. Tidak akan pernah memanipulasi. Apalagi dokumen itu dikonfirmasi dokumen-dokumen lain. Minimal kita sudah menemukan berapa jejak dari para penulis era kuno. Satu, iya, Agatharcides of Cnidus. Kedua, Diodorus of Sicily. mhm, Ketiga, Claudius Ptolemaeus. Ya kan? mhm, Bahkan para akademisi orientalis yang hidup di era modern, yakni Profesor Jan Rotso, kemarin sudah saya bahas, iya, membenarkan itu, iya, iya, ya kan? Dan semua ada di mana? Ada di Hijaz sekarang. iya, iya, Ada di iya, Masya Allah. Ah, sudah puas Pak saya Pak, udah dengernya udah puas Pak saya. Jadi, inilah alhamdulillah, yang saya maksud Pak, beragama secara akademik. ya, Beragama secara akademik itu tidak akan tergoyahkan. Tapi kalau beragama hanya sekedar doktrin, itu akan mengalami trauma hmm, dan sangat sulit untuk bisa didamaikan. hmm. Gini Pak, kalau berdasarkan doktrin, jadi istilah saya tuh jadi nggak bisa move on gitu Pak. Ya memang kita harus harus apa? eh, Jangan menutupi kebenaran, jangan memandang kebenaran itu dari kacamata teologi semata-mata, ya. Ya, Tapi ya, kebenaran itu dari sisi riset. Karena riset itu akan membantu siapapun dalam menemukan jejak, dalam menemukan data. mhm, Coba seandainya ya, dokumen yang ditulis oleh Claudius Ptolemaeus tidak sampai ke tangan kita pada era internet sekarang, kemungkinan mhm, kemungkinan semua orang tidak bisa akses. Ternyata semua orang bisa akses sekarang. iya, Apa yang saya baca tadi, yang tertulis pada map-nya Claudius Ptolemaeus, itu akan dibaca oleh banyak orang. Apakah betul
demikian atau tidak? Iya, iya. Akan dikonfirmasi. Luar biasa juga Pak ya, yang mereproduksi gitu Pak ya, yang mereproduksi dan menerjemahkan gitu ya, tulisan-tulisan dari kayak semacam Diodorus dan Claudius Ptolemeus itu ya. Ya, karena mereka begini Pak, mereka tidak ada kepentingan agama. Mereka itu para historian. Saya di kampus kan banyak, Melestarikan ya Pak ya. ya, saya di kampus banyak bergaul dengan teman-teman yang jurusan sejarah. Teman-teman yang jurusan sejarah Hmm, itu ketika saya ajak bicara soal soal tokoh-tokoh era Pramasehi, itu mereka mengatakan hmm, ini memang dokumen yang memang dilestarikan di antara para historian, karena hmm, dengan dokumen ini kita akan bisa melihat masa sekarang seperti apa. Dan itu menjadi iya, pekerjaan mereka sehari-hari. iya, iya, iya. Nah, tapi secara tidak langsung dan entah mereka tahu atau tidak tahu, itu membuktikan sesuatu ya Pak ya? Iya, betul. Akan membuktikan sesuatu. Iya, iya, iya. Apalagi Nah, ketika mereka saya ajak bicara mengenai, aspek filologis gitu, mereka langsung berkomentar, "Oh iya betul ya, ternyata kata kopar itu memang bukan bahasa Yunani dan bukan hmm, bahasa Latin. Paling menjelaskan itu dari bahasa Arab, dari kata abakhar." Benar ternyata, ketemu. wah, Nah wah, coba kalau saya nggak mengatakan dari bahasa Arab, mereka kesulitan menghubungkan dari kata opar menjadi obor, gimana ceritanya? oh iya, 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 Iya kan? iya, iya, betul, Dalam bahasa Inggris memang dikenal dengan sebutan obur. Betul kan Pak Dondi? iya, Kemarin kita iya, bahas obur. Ternyata bahasa Arabnya tertulis abhar dan hmm, dalam bahasa Latin tersebut ditulis kopar. Ketemu semua. iya. Kalau jadi kalau nggak ada filologi itu kayak gitu-gituan nggak nyambung kali, Pak, ya? Nggak ketemu, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Filologi sangat membantu kita Masya dalam Allah, iya, kajian-kajian seperti ini. Ya sama seperti kalau kita bahas Quran Pak. iya, Ada kan dulu orang bertanya begini, ini non Muslim. Itu gimana ceritanya dalam Quran itu ada nama tokoh Nabi tertulis Ilyas. Kami nggak hmm, kenal itu nama Ilyas dalam tradisi perjanjian lama. Karena bahasa Ibrani perjanjian lama tertulis Eliyahu. Nah, hmm, sekarang pertanyaannya, kalau itu saya tujukan ke Pak Dondi. Kalau dalam hmm, perjanjian lama, kitab Ibrani menyebutnya Eliyahu, Quran hmm, menyebutnya Ilyas, itu ketemunya di mana? Iya kan? iya, Nah, ilmu filologi membantu kita. Nah, hmm, bagaimana cara mendeteksinya? Begini, bahasa Arab ketika Quran diturunkan di wilayah Arabia, itu bukan berarti bebas dari bahasa-bahasa asing, iya, ya. Apalagi wilayah Arabia, khususnya kota Mekkah, itu disebut dengan istilah metropolis dalam bahasa hmm, Yunani. Metropolis. Bahasa hmm, Arabnya Quran menyebut Ummul Qura. hmm, Itu artinya ibu. iya, Polis artinya kawasan. Sedangkan Qura bahasa Arabnya itu negeri. Jadi hmm, ibu kota, ya. Ummul Qura iya, itu ibu kota, ibu negeri. Sementara metropolis itu ibu kota. Bayangkan sekarang kalau ibu kota kayak Jakarta, bangsa apa saja yang nggak ada di sana. banyak, Pak, bangsa Nah, Betawi itu yang kita paling dominan. kita bisa lihat ya dari potret geografis membuktikan bahwa ketika Quran diturunkan, muncul kata Ilyas. Ternyata Ilyas itu kan menunjuk pada Nabi Ilyas. Oke? Iya, Dan kalau kita baca kitab Septuaginta, bahasa hmm, Yunani, ternyata nama itu juga muncul. Tapi tidak tertulis Ilyas, tapi tertulis Elias. hmm, Nah, Elias itu kalau kita konfirmasi ke bahasa Ibraninya tertulis Eliyahu. hmm, Disinilah terjadi semacam mata rantai. Eliyahu Ibrani hmm, menjadi teks Yunani Septuaginta tertulis Elias, di hmm, versi bahasa Arab tertulis Ilyas. hmm, Sama seperti kita bahas tadi mengenai teluk tadi. iya, iya, Dalam iya, teks Inggrisnya terbaca
obur, dalam teks Arabnya tertulis abhar, dalam teks Latin tertulis kopar. Kopar. Dalam teks Arab tertulis Yathrib pakai huruf ba, B. Dalam teks Latin tertulis Latripa pakai huruf P. Nyambung ya Pak ya. Ketemu semua. Iya. Jadi nggak bisa lagi ditolak. Iya, nah kalau kita perhatikan Pak, James jadi Yakobus, kan jauh sebenarnya Pak ya? Jauh, tapi kok iya. bisa Orang ya? kok bisa ya? James jadi Yakobus. Itu gimana analisis linguistiknya? Itu suatu saat kita akan bahas. Ya. Terus Yohana atau Johannes jadi John John. gitu Pak. Yohana jadi John. Ya kan? Kalau Miriam, Maryam, Mary, Maria masih ketemu. Tapi kalau nyambung ya Pak ya. Kalau Yakov menjadi James, itu gimana ceritanya? Ya kan? Ya. Nanti ada lagi Andrew jadi Andreas gitu Pak. Iya. Baik Pak Ali, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum saya izin tutup Pak? Ya, saya kira itu dulu. Sudah saya kira tuntas ya pembahasan mengenai teluk obur, teluk abhar atau teluk kopar, dan itu penanda dari suku Bani Zomenes yang ada di kawasan Hijaz, dan itu letaknya di sebelah barat kota Mekah yang dalam bahasa Latin disebut Makoraba. Tuntas, jelas, padat, dan tak tergoyahkan. Tak terbantahkan, Pak. Tak terbantahkan. Ya. Baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kajian Pak Ustadz Menem Ali yang minggu kemarin dan juga yang minggu ini sudah sangat-sangat lengkap dan menjadi satu paket ya Pak ya. Dari yang penulis sebelum Masehi ada, dari penulis yang setelah Masehi ada, dan jaraknya tidak jauh Pak ya. Tidak lebih dari 300 tahun Pak ya. Dan itu dua-duanya semuanya menulis sebelum ada kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya, betul. Jadi itu adalah menjadi bukti bahwa ya tadi yang seperti kita bicarakan sebentar ya mengenai Dan Gibson lah dan konco-konconya gitu yang mencoba mengalihkan bahwa Mekah itu sebenarnya dari Petra ya di utara itu sebenarnya itu semuanya tidak benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan paparan dari Pak Ustadz Menem Ali pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Ini boleh dibilang nih sebenarnya kuliah gratis ini sebenarnya nih. Pak, ini universitas terbuka gitu Pak ya. UT ya, universitas terbuka. Ya. Dan gratis lagi. Baik, gratis lagi ya. Baik, kalau begitu saya izin Pak Ali, saya tutup ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, baik. Sekali lagi ya, terima kasih atas perhatiannya buat para pemirsa. Sebelum saya tutup, seperti biasa saya mengundang para pemirsa ya, untuk membantu perjuangan dakwah kami dan juga menyalurkan zakat sedekah infaknya bisa ke BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 11188899888 atas nama YPM atau Jakarta, dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu insya Allah kita akan jumpa kembali pada kajian-kajian mendatang dengan topik-topik yang tidak kalah serunya, tidak kalah hebohnya, dengan narasumber yang sudah paten dengan Ustadz Menem Ali, insya Allah. Baiklah kalau begitu kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Dodi. Ya. Insya Allah ketemu Insya Allah lagi. sampai ketemu Sabtu atau Minggu ya Pak ya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.